Serangga WFM, pencinta Sergao, kita masuk di sesi live Instagram. Ini sudah di jam 8 lewat 22 menit. Kap Serami apa? Hari ini Rabu 28 September 2022. Nah, ini kita juga akan live bersama Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Serang ya. Tadi ya belum kirim fotonya, Nat, posternya. Nah, ini untuk teman-teman juga bisa nih ya. Oh, ini udah ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrol dengan Ibu Dr. Istiana Haryanti. Beliau ini Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Nah, temanya Kabupaten Serang waspada KLB difteri dan campak, Dinas Kesehatan genjot capaian vaksinasi. Nah, ini ya terkait dengan hal ini nanti kita coba tanya seperti apa nih pemetaan di setiap wilayahnya juga. Nah, kalau kita lihat KLB difteri dan campak di Kabupaten Serang, di mana Dinas Kesehatan sendiri menyebutkan saat ini di Banten, termasuk di wilayah Kabupaten Serang, saat ini terjadi kejadian luar biasa. Nah, ini salah satunya adalah penyakit difteri dan juga campak. Penyakit difteri dan campak tersebut terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Serang, dan ini terungkap ya saat rapat Forkopimda pada hari Selasa 27 September, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Dr. Agus Sukmayadi, mengatakan untuk Banten khususnya Kabupaten Serang saat ini sedang terjadi KLB difteri dan campak. Jika kita menemukan di tengah keluarga ada yang mirip nih gejala COVID ya, pencinta Sergal, ketika dites baik swab atau PCR negatif, bisa saja mereka terkena difteri atau campak. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya ini kayaknya sudah nonton Ibu Kabitnya, Ibu Istiana Haryanti. Ini boleh nih follow juga Instagram Ibu Istiana ya. Kebetulan Pak Kadisnya sedang ada agenda ya, jadi diwakilkan oleh Ibu Kabit. Baik, sambil menunggu, kita coba invite dulu. Sudah kita kirim nih Bu. Coba ya, kita tunggu Ibu Kabit bergabung. Nah, ini untuk teman-teman pencinta Sergau juga boleh banget nih nanya, ini gejala gimana sih? Kemudian pemetaan kasusnya seperti apa? Kasus-kasus yang sudah ditemukan di daerah mana gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih antisipasi, kemudian pencegahannya seperti apa. Nah, ini kan juga mungkin mungkin mayoritas ya, apakah anak-anak aja atau mungkin semua kalangan usia. Nah, kita juga nggak tahu ya. Coba nanti kita tanyakan langsung. Oke, belum ya. Nah, kita coba baca artikel lagi. Oh, ini sudah nih. Audio. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kabit. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter. Apa kabar Ibu? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ini mudah-mudahan koneksinya stabil nih, agak muter-muter sedikit nih Bu Kabit. Baik, suara kami terdengar jelas Bu di sana? Iya, suaranya putus-putus ya Mbak. Bentar ya. Nah, ini sudah muncul Ibu gambarnya, mudah-mudahan koneksi. Jaringan kayaknya Bu agak sedikit naik turun. Iya. Sudah jelas ya Bu suara kami ya Bu? Ya, ini masih jaringannya muter-muter nih teman-teman. Mudah-mudahan sih sambil berjalan bisa sambil ngobrol-ngobrol ya, tapi ini masih belum muncul lagi nih. Belum muncul lagi gambarnya. Nah, jadi pencinta Sergau, kita coba ini kita invite ulang nih. Tadi soalnya koneksinya kurang bagus ya. Kita coba undang ulang Ibu Kabitnya. Nah, ini kita pengen tahu nih seperti apa pemetaan wilayahnya, kemudian pencegahannya seperti apa, antisipasinya seperti apa, kemudian kasus yang sudah ditemukan di mana. Kemudian ini kalau sudah dinyatakan KLB ini kalau misalkan sudah berapa sih yang terjadi begitu ya kasus yang ditemukannya. Nah, ini kalau kemarin kan sempat ada bulan imunisasi anak ya, BIAN kalau salah. Ini juga kan sasarannya juga anak-anak yang belum mendapatkan vaksin
atau imunisasi campak dan juga difteri. Kalau tidak salah masih sampai bulan September ini ya, di bawah 5 tahun. Nah, nanti kita coba tanya progresnya seperti apa untuk vaksinasi di BIAN ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Selamat pagi untuk Delisa yang sudah ikut nonton. Kemudian di atasnya ada siapa tuh? Ada Daryl Potato, ada Alaiza, ada Selfie Amanda, ada Eni Salas, ada Wahyudi, selamat pagi, dan lain-lain ya. Coba kita invite lagi. Mudah-mudahan bisa nih. Jadi biar lebih pas gitu ya kalau kita dengerin audio dan juga visualnya. Nah, untuk pencinta Serga boleh juga nonton di IG Serangga FM ya, nonton live kita. Nah, ini gambarnya sudah muncul lagi. Kita coba sapa ulang, mudah-mudahan koneksinya stabil. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kabit. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri ya? Betul, betul Ibu. Iya, gimana kabarnya Bu Kabit, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ganggu pagi-pagi nih, mau berangkat ya kayaknya ya Bu ya? Sehat ya? Mau berangkat nih kayaknya Bu ya, udah mulai prepare nih. Kita ganggu sebentar boleh ya Bu? Ya, silakan, silakan. Nah, ini kita kan baca artikel terkait dengan Kabupaten Serang yang juga waspada kejadian luar biasa khususnya untuk campak dan juga difteri. Nah, kemarin kan kita sempat juga mengetahui terkait dengan Dinas Kesehatan sedang menggencarkan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional begitu atau BIAN ya. Nah, ini dari mulai bulan kemarin sampai dengan bulan ini ya kalau tidak salah ya Bu Kabit ya. Masih terus dilakukan. Nah, ini kan targetnya memang anak-anak dan vaksinasi untuk campak dan juga difteri. Bu, kalau sudah disebutkan KLB itu yang seperti apa sih Bu? Nah, ini mungkin banyak masyarakat yang juga belum tahu. Apa ya? Ya, baik. Jadi Bu, kalau menurut definisi ya dari Permenkes 1501 tahun 2010 ya, yang disebut KLB itu adalah timbulnya atau meningkatnya ya kejadian dan kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jadi artinya apabila ada peningkatan jumlah kasus di satu waktu dan satu tempat dan itu bisa menjurus terjadinya suatu wabah, itulah yang disebut dengan KLB. Jadi ada untuk beberapa penyakit ini berbeda-beda gitu ya definisinya, karena ini harus ada namanya bermakna secara epidemiologis. Misalnya untuk kasus difteri, ya ini ada satu kasus saja di satu daerah itu sudah kita sebut sebagai KLB. Kalau misalnya untuk campak, ya betul. Kalau misalnya untuk campak itu apabila ada kurang lebih 5 kasus dalam 4 periode atau dalam 1 bulan di satu wilayah tertentu, itu kita sebut sebagai KLB gitu. Jadi itu berbeda-beda karena tadi ada bermakna secara epidemiologis gitu ya. Okay. Jadi tergantung dari jenis penyakitnya apa, walaupun baru ditemukan satu kasus tapi namun sudah disebutkan KLB karena kan sifatnya menular begitu ya Bu, cepat gitu menularnya. Nah, berarti untuk di Kabupaten Serang sendiri untuk difteri dan juga campak sudah ditemukan begitu ya Bu, dengan dimasukkan di dalam kategori KLB begitu. Betul Mbak, data di kami menunjukkan ya di tahun ini, tahun 2022 ini untuk campak rubella sudah terjadi 2 KLB ya, dengan jumlah kasusnya kita 83 dan sampai saat ini masih disinyalir adanya penambahan kasus. Kemudian untuk difteri itu ada 3 KLB dengan kejadian kasusnya ada 7. Nah, untuk difteri ini yang terkena adalah pada waktu itu tanggal 8 April ya, pertama 2022 itu di Keramat Watu. Nah, ini ada khususnya umur 9 tahun ya, kontak eratnya ada 17, kemudian dari yang kontak erat kita tes, ternyata yang positif 2 orang. Nah, ternyata dari kasus difteri ini, status imunisasinya masih 0, artinya si anak ini memang tidak pernah mendapatkan imunisasi. Ini untuk kasus jadi di Keramat ya. Kemudian yang kedua itu terjadi di Kibin. Nah, ini tanggal 19 Juli 2022. Nah, ini juga pada anak umur 6 tahun, kontak eratnya 19 orang, kemudian yang positifnya ternyata setelah dicek 1 orang positif juga. Ini juga sama ternyata sama sekali si kasus ini belum pernah imunisasi. Kemudian untuk yang terakhir itu di Keramat Watu kemarin tanggal 28 Agustus kita temukan kembali. Ini usia kasusnya masih lebih muda ya, 1 tahun dan 3 tahun ada 2 orang, kemudian kontak eratnya kita seliduki ada 24,
Alhamdulillah sih tidak ada kontak erat yang positif. Nah ternyata sama kasusnya ini juga status imunisasinya nol atau belum terimunisasi. Nah yang kontak erat ini biasanya tidak positif itu karena tadi ya status imunisasinya sudah bagus sehingga dia memiliki kekebalan. Ini untuk kasus difteria ya. Kemudian yang campak ini kita temukan di Tirtayasa ya tanggal 10 September. Dari awal itu kita temukan 36 ya kasus ya. Kemudian sampai dengan saat ini menjadi 49 kasus. Kemudian berikutnya di Bada Rincang ini di 22 September ya jumlah kasus sampai dengan hari ini 34. Jadi kalau untuk ini cepat sekali peningkatannya ya. Kalau data di kami menunjukkan seperti di Bada Rincang awal kita temukan itu 7, hari berikutnya menjadi 9, kemudian jadi 11, 20, akhirnya jadi 34. Jadi deretnya bukan deret hitung lagi ya, tapi deret ukur. Jadi penyebarannya sangat cepat. Nah, itulah makanya diharap dan kasus-kasus yang setelah kita selidiki memang yang terjadi kasus ini tingkat kekebalannya kurang atau status imunisasinya memang masih rendah. Oh, jadi memang banyak kasus yang ditemukan nih ternyata setelah dilihat begitu track recordnya banyak yang belum memenuhi vaksinasi begitu ya, minimal imunisasi dasar lengkap begitu. Dan kalau misalkan ditemukan satu kasus, tetap ya melakukan tracing dan tracking begitu ya Bu, seperti halnya kasus COVID begitu ya Bu Kabit ya. Jadi memang penanganan penyakit menular itu kan 3T ya, testing, tracing, dan treatment gitu ya. Jadi itu tidak lepas penyakit seperti itu, prinsipnya sama untuk penyakit menular ya. Berarti Bu Kabit ini lebih menyasar ke anak-anak ya Bu. Apakah memang dominasinya penyakit campak difteri ini memang menyerangnya lebih ke anak-anak atau seperti apa nih Bu Kabit? Ya, jadi betul kelompok rentan ya untuk terjadi kasus-kasus penyakit yang berbahaya ini memang adalah pada anak-anak. Kenapa? Karena memang status imunitas anak itu lebih rendah, kemudian dia banyak faktor ya yang menyebabkan. Sebetulnya dia bisa mengenai semua umur ya, cuma tadi ada beberapa kelompok yang rentan terhadap penularan penyakit ini, terutama yang kekebalannya rendah seperti itu. Iya, oke. Apalagi kalau misalkan belum sama sekali mendapatkan vaksinasi begitu ya. Jadi ini resiko penyakitnya lebih tinggi begitu. Nah, ini kalau untuk penanganannya sendiri dari Kabupaten Serang dalam hal ini Dinas Kesehatan seperti apa Bu? Apalagi kan ini sudah ditingkatkan menjadi KLB untuk difteri dan juga campak. Kemudian progres bulan imunisasi nasional ini seperti apa nih Bu? Ya, oke, baik, terima kasih. Saya coba menjawab ya. Jadi apabila ditemukan sebetulnya kita punya namanya SKDR ya, atau sistem kewaspadaan dini dan respon. Jadi teman-teman di puskesmas itu sudah melaporkan secara rutin ya kasus-kasus yang potensi terjadi wabah ya. Jadi ada 25 kasus penyakit dalam bentuk suspek ya. Jadi masih terduga saja kita sudah laporkan. Nah, apabila tadi terjadi peningkatan kasus itu akan muncul seperti alarmnya ya, kita bilangnya alert gitu ya, ada udah sinyalnya. Nah ini ada di puskesmas kita sudah coba. Nah masalahnya kelemahan di SKDR ini adalah masih kita pasif ya menunggu laporan dari masyarakat. Sementara masih banyak masyarakat yang belum melaporkan gitu ya kalau ada terjadi peningkatan kasus-kasus seperti ini. Kalau dari jejaring fasilitas kesehatan sih sudah kita upayakan ya, misalnya laporan dari rumah sakit, dari klinik dan sebagainya. Nah, apabila dari SKDR tadi ada potensi peningkatan kasus, biasanya kita akan langsung turun ke lapangan. Ya, biasanya kita lakukan langkah namanya verifikasi di lapangan. Apakah betul kasus tadi yang terduga tadi benar-benar positif gitu ya, sakit gitu ya. Nah, ini jadi kalau ada rumor kita verifikasi ke lapangan, kemudian kita tegakkan diagnosanya. Ini biasanya kita lakukan pengambilan sampel, apakah dari usapan tenggorok ya, kalau misalnya difteri, kalau campak dari darah dan urin ya, dilakukan pengambilan sampel, dikirimkan ke laboratorium. Kalau memang ternyata dia positif ataupun belum keluar hasilnya, biasanya kita langsung mengidentifikasi kasus-kasus yang sama atau kasus yang serupa di lokasi yang berdekatan. Jadi apabila ada kasus yang serupa, biasanya kita langsung tangani. Kemudian si kasusnya sendiri dan kasus yang serupa ini kita lakukan tata laksana medisnya ya, sesuai dengan prosedur. Kemudian untuk mencegah mata rantai penularannya, kita biasanya lakukan beberapa kegiatan seperti misalnya penyuluhan ya atau modifikasi lingkungan dan sebagainya.
Intinya adalah supaya memutus mata rantai penularan dan penyakit ini tidak menyebar lebih luas lagi. Itu yang kita lakukan. Kemudian kalau memang diperlukan biasanya kita lakukan namanya ORI ya. Kalau bahasa serangnya namanya outbreak response imun ya, atau imunisasi sebetulnya ya, untuk menanggulangi supaya KLB ini tidak makin meluas. Jadi kita lakukan imunisasi massal. Jadi semua masyarakat yang ada di situ kita lakukan imunisasi tanpa memandang status imunisasinya. Jadi ini untuk mencegah lebih luas ya. Kemudian yang terakhir itu biasanya kita pengamatan ya, diamati apakah tadi kasusnya masih cenderung meningkat ataukah sudah terjadi penurunan. Biasanya dengan langkah-langkah tersebut kasusnya grafiknya akan cenderung menurun ya. Jadi kalau langkah kita tepat. Demikian, Bu. Baik, jadi ini terus ya melakukan tracing dan juga treatment, kemudian juga agar memutus mata rantai tidak meluas lagi begitu ya Bu Kabit ya. Jadi istilahnya ini juga memang harus peran serta dari orang tua, misalkan sudah berobat begitu dan lain sebagainya, namun belum ada ini, mungkin indikasinya kan karena mirip-mirip COVID begitu ya, demam gitu ya Bu ya, gejala-gejalanya. Jadi mungkin bisa saja nih pada saat dites COVID negatif, namun ternyata bisa saja ini malah ke difteri atau campak begitu ya Bu Kabit. Oke, ini masih buffering sebentar ya, pencinta sergap. Karena kalau saya baca di artikel seperti itu begitu, karena memang faktor cuaca juga mungkin banyak yang batuk pilek begitu ya, demam. Nah, ini juga mungkin sebagai antisipasi boleh cek begitu ya seperti apa. Baik, kita coba invite ulang mungkin karena tadi belum ada closing statement dari Ibu Kabit. Nah, ini coba kita undang ulang, mudah-mudahan ini masih bisa ikut bergabung. Kebetulan nih beliau akan ada kegiatan begitu. Mudah-mudahan masih bisa ikut bergabung ya sebentar gitu ya untuk hasil closing statement. Tadi disampaikan ternyata walaupun cuma ditemukan satu kasus, kalau penyakit yang ditemukan difteri ini sudah langsung dinyatakan KLB karena kan penularannya itu begitu cepat begitu ya. Nah, ini kita coba laporkan misalnya ya langsung jika memang menemukan gejala seperti tadi. Nah, tadi disebutkan ada beberapa daerah begitu di Kabupaten Serang dari beberapa bulan yang lalu juga sudah ditemukan kasusnya. Nah, ini tentunya ada memutus mata rantai tadi ya. Nah, ini jika memang menemukan keluarga dengan mirip-mirip gitu gejala seperti COVID, ketika dites baik swab atau PCR negatif, bisa saja difteri. Kenapa? Oh, HP-nya lowbat, ya, 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 ya. Baik, nggak apa-apa ya, karena mungkin tadi handphonenya lowbat, jadi nggak bisa ikut bergabung lagi ya Nadia ya. Terima kasih Ibu sudah ikut bergabung di sesi live Instagram pagi hari ini. Tentunya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tadi yang mewakili Ibu Dr. Istiana Haryanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Terima kasih sudah ikut nonton. Ada Delisa, kemudian juga ada Kak Hilman, ada Surya Motori, ada Yayah Yuningsi, ada Lydia, ada Tenahna, ada Delisa, ada dari Potato, ada Alais, ada Sep Liamanda, ada Eni Salas, dan lain-lain. Kita